Halo sahabat film Hunter, salam kenal sama saya Kang Udin yang akan memberikan video pertama saya tentang review film. Semoga bisa menampilkan konten-konten menarik buat pemirsa sekalian, dan menghibur kaum jomblo dan rebahan tentunya. Hahaha bacot. Salam kenal juga dengan saya Mimin, asisten Bos Udin yang akan menemani teman-teman sekalian. Semoga konten Bos Udin laku di Pegadaian. Baca. Bukan. Laku ditonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Biar Bos Udin bisa berkarya buat kalian semua. Baru di awal udah ngajak ribut. Bisa jadi kontrak kerjanya nggak gue perpanjang nih, mampus. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jangan dulu dong bos. Masih banyak cicilan pinjaman online belum dibayar. Iya. Hahaha. Makanya diem dulu waktu gue ngejelasin, biar pemirsa pada paham. Iya bos, siap balak 6, salah, 86. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke alur ceritanya. 2 hours later. Gak apa-apa bos, lama dikit, kan bos dapat adsense-nya. Haha. Bos diem, subscriber aja belum genep 20. Jangan ngarep dulu, dasar Bambang. Oke, gaskan Bos Udin. Shang-Chi adalah seorang master kungfu. Kukira master limbat bos. Berbeda dengan kebanyakan karakter dalam film Marvel terdahulu, yang satu ini benar-benar mahir dalam seni bela diri. Shang-Chi versi komik memulai debutnya pada tahun 1970-an. Ia mempunyai kekuatan bela diri luar biasa di mana Shang-Chi harus melawan ayahnya yang jahat, yang bernama Fu Manchu. Sayangnya karakter Fu Manchu terikat hak paten penggunaan karakter dengan studio lain, sehingga dalam film kali ini villain yang dihadirkan adalah Wenwu diperankan oleh aktor kawakan Hong Kong Tony Leung yang juga dikenal dengan Mandarin. Ia Mandarin yang pernah tampil dalam Iron Man 3 yang kala itu hanya sebagai guyonan saja alias palsu. Kali ini kita akan melihat karakter Mandarin sesungguhnya yang harismatik. Kemampuan bertarung Shang-Chi diasah oleh desakan ayahnya, yang menginginkan anaknya itu menjadi jahat. Shang-Chi memberontak dan berbalik menyerang ayahnya. Dalam trailer yang berdurasi 2 menit 5 detik di atas kita bisa mendengar background narasi dari sosok yang patut kita duga sebagai Wenwu sang ayah Shang-Chi yang kurang lebih, dia telah memberi waktu 10 tahun kepada Shang-Chi untuk berkelana. Selama ini ia melatih anaknya menjadi manusia terkuat di dunia dengan tujuan agar tidak bisa seorang musuh pun membunuhnya. Kini saatnya sang anak kembali ke sisinya bersama menaklukkan dunia. Premis yang banyak beredar, nantinya Shang-Chi bakal tahu kalau sang ayah banyak berbuat jahat dan memutuskan melawan sang ayah dengan kekuatan yang ia dapat dari ayahnya sendiri. Bakal menarik, kira-kira film Shang-Chi ini bakal nyambung ke film apa lagi? Seperti yang kita tahu Phase 4 MCU belum jelas bakal diakhiri dengan event besar seperti apa nanti. Yang pasti harus bisa lebih besar dari Avengers Endgame yang jadi penutup Phase 3. Alur cerita dan review film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Setelah menunggu hampir 2 bulan sejak pertama rilis, akhirnya bisa menikmati film Shang-Chi secara legal di Disney+. Salah satu film paling dinanti tahun 2021 ini selain The Eternals dan Spider-Man No Way Home. Kehadiran Black Widow yang kurang nendang bisa diobati dengan kehadiran hero baru dalam jagat Marvel yaitu Shang-Chi. Kisah berpusat pada Wenwu pemilik Ten Ring yang ternyata adalah gelang, hingga film selesai masih misterius dari mana ia mendapatkan gelang tersebut. Berdasar analisis Wong, Captain Marvel dan Bruce Banner tidak ditemukan dalam literatur artefak kuno maupun planet semesta. Wajar setidaknya Wenwu sudah mengenakan gelang tersebut selama 1000 tahun. Shang-Chi yang merupakan anak dari Wenwu lama meninggalkan rumah sekaligus markas besar Ten Ring yang selama ini bisa dibilang aktor intelektual di belakang layar banyak sejarah di dunia. Dari perebutan kekuasaan, penjahat hingga aksi terorisme. Hingga suatu hari, Wenwu kembali mencari kedua anaknya, Shang-Chi dan Xialing untuk merebut liontin yang diberikan ibunya saat mereka masih kecil. Wenwu membutuhkan liontin berwarna hijau tersebut untuk menunjukkan peta menuju sebuah lokasi di desa Talo yang dipercaya tempat istrinya dipenjara penduduk desanya. Faktanya,
Sang istri sudah meninggal puluhan tahun lalu. Sang Chi, Xialing dan Katie yang yakin ayahnya sedang berhalusinasi dan akan membawa kehancuran untuk warga desa Talo, mereka kabur dan menuju desa di tengah hutan bambu terlebih dahulu untuk memperingatkan warga akan kedatangan sang ayah. Kebenarannya, suara yang dianggap Wenwu sebagai sang istri yang meminta tolong untuk dibebaskan bukanlah dari arwah sang istri namun dari makhluk mitologi jahat penghisap arwah yang selama ribuan tahun dikurung oleh leluhur desa Talo dengan perlindungan dari naga sakti. Akhirnya pertarungan terjadi antara Wenwu dengan pasukan Tenring melawan Sang Chi, Xialing dan warga desa Talo. Di tengah pertarungan makhluk penghisap jiwa lolos dari segel, menyerah warga dan pasukan Tenring hingga sang naga pun kewalahan dan hampir kalah. Wenwu sadar akan kesalahannya, menyerahkan Tenring kepada Sang Chi. Energinya berubah dari ungu yang ambisius menjadi kuning penuh ketenangan di kedua lengan Sang Chi. Happy ending. Kecuali Wenwu harus meninggal mengorbankan diri untuk anaknya. Sang Chi dipanggil oleh Wong dan berjumpa secara virtual dengan Bruce Banner dan Captain Marvel. Menurut analisis mereka semenjak dikenakan oleh Sang Chi, gelang-gelang tersebut mengeluarkan sinyal suara seolah memanggil sesuatu namun belum ada yang tahu, mungkinkah Eternals. Sementara Xialing memutuskan mengambil alih organisasi Tenring dan menjadi pemimpin yang baru. Entah bakal jadi jahat atau baik. Kita nantikan film selanjutnya saja. Secara keseluruhan Sang Chi adalah film yang menghibur. Pendekatan MCU yang berbeda dari film-film sebelumnya. Misalnya penggunaan dialog yang campur-campur Mandarin serta pemilihan aktor yang diusahakan semirip mungkin dengan cerita aslinya. Bukan whitewashing yang sering dilakukan dunia film Hollywood. Koreografi pertarungannya juga kental dengan nuansa kungfu dan bela diri China. Adegan pertarungan ala Tai Chi dan dancing mengingatkan kita pada film yang dibintangi Michelle Yeoh berjudul Crouching. Sekian review film Sang Chi dari saya. Jika ada kesalahan yang bisa. Stop dulu bos ngomongnya. Bos kayak lagi ngomong di dalam air. Blubuk-blubuk kayak bebek tenggelam. Sepertinya ada yang salah di pengaturan soundnya. Sebentar saya cek dulu bos. Sudah siap bos. Silakan dilanjutkan lagi closingannya. Berhubung soundnya sudah normal kembali. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan closingannya kembali di video perdana saya tentang review film kali ini. Saya akan memberikan beberapa cuplikan tentang pertarungan Sang Chi, dan berharap penonton berkenan untuk menonton sampai akhir agar jam tayang bisa sampai 4000 jam tayang. Hahaha ngarep. Bisa aja bos gue kalau nyogok penonton. Ngomong-ngomong amin bos. Semoga lekas terwujud. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya Udin. Saya Mimin. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.